Tapi menurut kita semua para netizen itu, sungguh kamu itu nggak punya etika. Itu Bapak Presiden kita. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. TikToker Bima Yudha Saputro akhirnya memberi klarifikasi terkait video tanggapan masa pensiun Presiden Jokowi mendatang. Saat Bima mengklarifikasi, Bima malah menyamakan masa pensiun Jokowi dengan kegiatan orang tuanya. Pasalnya, Bima klarifikasi yang menganggap Jokowi ketika memasuki masa pensiun agar disuruh mengupas jagung dan beras, seperti yang dilakukan dengan kegiatan ibunya bernama Sri yang kini sibuk bercocok tanam. Tujuan melakukan ngampas beras dan jagung agar Jokowi tetap bersosialisasi lantaran kegiatan tersebut tetap bertemu banyak orang. Gue liat-liat banyak orang yang heboh. Gue dibilang, lu jangan ngeritik Pak Jokowi kayak gitu. Ngeritik apa? Gue bilang kalau ke Lampung cocoknya emang naik Fortuner L300 karena mobil-mobil yang tinggi gitu loh, biar nggak nyangkut tuh bawahnya kan. Dibilang lu nggak tahu protokol bla 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 gitu, lu bisa dipolisikan. Disuruh Jokowi ngampas gini-gini. Nyokap gue bakul jagung. Gue kasih saran ngampas karena kalau orang udah biasa sibuk, tuanya kalau nggak ngapa-ngapain mereka gabut, makanya kerja. Ngampas jagung sambil ngeliat-ngeliat ketemu orang banyak, kan sukanya bersosialisasi. Gimana? Ngampas jagung juga ketemu banyak orang gitu kan. Apa nih di bawah? Gak ngerti gue bahasa orang sini. Jadi gitu, kok malah pada tersindir Woi. Tentunya ucapan klarifikasi dari Bima bikin netizen yang terhormat semakin marah lantaran Presiden Jokowi kembali diledek. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Kamu kuliah di Australia, itu tujuannya kan menambah wawasan dan kecerdasanmu. Batasi dan keberanianmu untuk mengkritik. Saya dukung kritikanmu pada porsi yang pertama, tetapi akhir-akhir ini aku jadi muyek melihat muhamu. Muha kayak macam basi, mendapat panggung kamu semakin berani. Tanpa mengontrol kata-katamu, tanpa melihat sisi buruknya dan akibatnya. Kamu nih maunya apa? Mau dilahirkan ulang ataukah besarmu sudah seperti itu aja? Otakmu coba diperbaiki biar lebih cerdas lagi. Mas Bima, karena Anda suka mengkritik, saya harap Anda tidak anti kritik ya. Saya akan mengkritik cara berkomunikasi Anda ini ya. Yang pertama mungkin ini nggak terlalu substansial terkait masalah lo gue itu. Sejak kapan lo gue itu menjadi bahasa orang Lampung? Lo gue itu bahasanya orang Jakarta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menyebut Soekarno tewas atau apa itu. Nah, itu juga kurang baik. Mestinya meninggal gitu ya. Terus memandang janda sinis kepada Megawati itu juga kurang baik ya. Oke? Camkan itu. Anda ini orang baik, tapi menjadi hilang karena kualitas bahasa Anda ini gak baik. Kena lu lalu. Gak suka aku. Nah kamu si Bima aneh. Tadinya kita orang tuh suka bener sama kamu. Bisa majuin Lampung, jalan buruk bisa jadi bagus kan. Tapi lama ocehan kamu itu menurut kamu itu biasa-biasa aja ya kan. Tapi menurut kita semua para netizen itu, sungguh kamu itu gak punya etika. Itu Bapak Presiden kita. Kamu harusnya berterima kasih punya presiden seperti beliau. Waduh, kamu terlalu ngelantur, kamu kerok, kamu tangan pinternya itu kebablasan, kamu tuh, aduh, ayah kamu Bima, jangan kepinter-pinteran begitu dong. Nah, kembali lagi Neng Bima ini berkomentar terkait dengan kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung meninjau sejumlah jalanan yang rusak menggunakan mobil sedan Mercy yang bawahannya itu pendek. Dia berkomentar mengatakan ke Lampung melihat jalanan rusak menggunakan mobil sedan, ya kan nyangkut bawahnya itu. Ya seharusnya pakai mobil yang tinggi supaya nggak nyangkut seperti Fortuner, Pajero atau mobil-mobil tinggi yang lain yang bisa dibawa off-road. Kalian tahu nggak
Orang yang model seperti ini cuma bisa berkomentar dan mencari apa saja yang kurangnya pemerintah. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya tadi Presiden Jokowi ini datang ke Lampung menggunakan mobil yang tinggi seperti yang dia inginkan, seperti yang dia maksud dalam tanggapannya itu, pasti dia akan berkomentar seperti ini. Ya elah, Presiden ninjau jalanan rusak di Lampung enak-enak pakai mobil tinggi, nyantai-nyantai di jalan itu pakai mobil tinggi, nggak ngerasain seperti apa yang dirasakan oleh rakyat. Jalanannya rusak, berlobang, kubangan air di mana-mana. Ini malah enak-enak pakai mobil tinggi. Pasti seperti itu, ya kan? Pasti ada saja yang dia buat celah untuk mencari kekurangan pemerintah. Menyarankan Jokowi kalau gabut nanti setelah pensiun gabung dengan Sri untuk ngampas jagung. Iya benar si Sri emak lu itu ngampas jagung, benar. Siapa yang nggak tahu? Masalahnya Pak Jokowi itu mau kagak. Pak Jokowi juga kalau pensiun gabut, dia tuh aktivitasnya jalan-jalan, menikmati hidup, nggak kayak emak bapak. Awalnya gue respect sama nih anak, awalnya gue salut, awalnya gue kagum, dan oke juga lah pokoknya. Nyalinya top, mentalnya bagus. Gue pikir dia ini jadi panutan para pemuda-pemuda lainnya gitu ya. Tapi kok gue perhatiin makin kesini ini bocah makin kesana ya. Iya, gue perhatiin makin kesini makin kesana. Semenjak banjir pujian dari netizen, dukungan dari para netizen semuanya gitu ya, kok makin kelihatan sifat aslinya gitu. Gue sekolah hanya lulus SMA, pendidikan gue nggak tinggi. Sedangkan ini anak ya pendidikannya tinggi banget, apalagi kuliahnya di Australia. Cuman tutur cara bahasanya itu kayak apa ya, anak sekolah SD, SMP. SD masih mending, SMP lah, SMA ya model zaman sekarang, anak-anak sekarang lah gitu, kagak ada tutur bahasa sopan santunnya. Ya gue kesini mulai melihat nih dia saking banyak dipuji kayak nggak respect lagi ya. Oke, gue salut dia bagus semenjak kritikan dia itu berani gitu kan, sehingga membuat daerah Lampung ada sedikit perubahan ya. Itu kita positifnya ke dia lah gitu ya. Cuman dari sisi lain ya memang sih ada plus minus ya. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi kita lihat ketika kita dipuji orang lain, kita dibanggakan orang lain, kita disanjung dengan sama orang lain gitu ya, maka lihatlah kepribadian diri dia, aslinya dia seperti apa. Layaknya kita melihat padi ya, dia makan tinggi tuh padi. Semakin tinggi padi, maka akan tertunduklah padi itu. Nah, inilah sifat aslinya. Sampai di sini paham? Oke, jadi gini ya Mas Bima yang cerdas, kuliah di luar negeri. Izinkan saya untuk mungkin memberikan pendapat juga ya. Saya dari lulusan SMK swasta ini ya. Jadi gini loh Mas, sebenarnya Pak Jokowi itu gak segoblok itu Mas. Pak Jokowi itu paham dan pasti tahu. Dan Pak Jokowi itu orang-orang Pak Jokowi pasti juga banyak di Lampung gitu loh. Jadi gak sebodoh yang saya pikirkan gitu. Dan juga saya menambahi tuannya gini-gini, saya semakin jauh Mas. Saya merasa mungkin di atas angin ya, sampai kebablasan kalau saya bilang. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu sarkas, dia tuh nyindir. Kenapa jalan yang kayak gitu dia bawa mobil yang kayak gitu? Itu nyindir Mas. Bahkan saya kalau lihat pidato Pak Jokowi ya, setelah berkunjung ke sana, beliau itu menyampaikan kalau selama perjalanan itu beliau sampai ketiduran saking mulusnya jalannya. Padahal kenyataannya beliau sudah lihat jalannya kayak apa gitu loh Mas. Jadi apa yang saya katakan itu seakan-akan Pak Jokowi itu sebodoh itu gitu loh.
nggak ada informasi yang masuk tentang jalanan di Lampung. Orang Pak Jokowi itu se-Indonesia aja mas, dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi jangan terlalu lah mas, Pak Jokowi nggak sebodoh itu. Oke, mungkin ke depan bisa lebih lihat fakta yang di lapangan, kemudian dicerna dulu lah sebelum ngomong gitu ya. Dilihat dulu maksud Pak Jokowi ini gimana, kenapa kok pakai ini, karena beliau nggak sebodoh itu mas. Oke.